Selalu ku sakiti engkau dengan dosaku. Ku balas segala kebaikanmu dengan kekurangan. Tiada pernah ku menyadari semuanya, bahwa nafas yang ku hirup adalah kuasamu. Alhamdulillah, syukuri semua. Terima kasihku ya Allah atas indahnya hidup. Alhamdulillah, bersyukuri semua. Terima kasihku ya Rabbi atas rahmat dalam hidupku. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasihku ya Allah atas rahmat dalam hidup. Tapi saya yakin keadaan ekonomi keluarga kamu pasti jauh lebih baik dari saya. Manusia kan dinilai bukan dari hartanya, tapi dari perbuatannya, kebaikannya, ya kan? Zara, saya Jangan sebut nama saya lagi, saya nggak pernah kenal sama kamu. Kamu kenapa sih? Dari tadi kelihatan ngelamun saja. Kamu lagi mikirin apa sih, Win? Iya, Win. Dari tadi kamu lagi ngelamun apa sih? Bu, saya bisa ketemu sama Zara, Bu. Zara pagi-pagi udah berangkat sama Kiki. Pergi kemana ya, Bu? Jalan-jalan? Memaafkan itu sulit ya, Bu? Itu pasti. Lalu bagaimana caranya memaafkan orang non-ikhlas? Saya nggak punya rencana apa-apa, Ra. Saya nggak sengaja, Ra. Sama kayak kamu. Kita terjebak dalam permainan ini, Ra. Pergi kamu dari sini. Pergi! Zara, kamu tuh keras kepala ya. Kamu nyalain orang, tapi kamu nggak lihat kesalahan diri kamu sendiri, Ra. Pergi kamu dari sini. Pergi! 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 Masya Allah, Zahra. Ada apa ini, nak? Kok kamu sampai teriak-teriak begitu? Masa tamu kamu usir begitu sih, nak? Apapun alasannya, kamu nggak boleh begitu, nak. Saya emosi, Bu. Saya kan manusia biasa, Bu. Saya juga punya perasaan. Iya, ibu mengerti, Zahra. Kamu ini masih muda. Tapi kamu harus banyak belajar menahan emosi. Banyak-banyak istighfar ya, nak ya. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Istighfar, nak. Bener kata orang tua, kalau sesuatu dimulai dengan kebohongan, pasti akhirnya berantakan. Udah lo diem aja, Sep. Gak usah ikut campur lah lo. Maaf kalau saya salah. Cewek so tau banget sih. Sendirinya juga ngibulin orang sekampung. Giliran diri yang dikibulin, gak terima. Gak fair kan? Ya udah Mas, lupain aja si Eneng. Dia kan cuma gadis kampung, bukan siapa-siapa. Anggap aja dia nggak kenal Mas. Lo mau gue buktiin nggak kalau kekuatannya Sasa itu bisa
ngelebihin kekuatannya cowok. Gini, ntar malam lo ajak dia ke kafe, dan gue bakal kasih tahu ke lo kalau kekuatannya Sasa tuh udah nggak masuk akal. Oke. Yes. Kondisinya dan Erwinnya belum pulang. Kemana aja anak itu seharian? Di kantor juga nggak kelihatan. Barangkali ada urusan pribadi kali, Pak. Ada masalah apa anak itu, Rip? Mana saya tahu, Pak. Erwin itu kan nggak pernah terbuka sama kita-kita. Tapi yang jelas sih soal cewek. Masalah cewek? Soal cewek gimana maksud Mas? Lo nggak salah apa mau ajakin gua adu panco? Yoi, kan lu sendiri yang bilang kalau kekuatan cowok sama cewek itu sama, ya enggak? Iya, buktiin dong sekarang. Oke, gue buktiin. Ayo cepetan. Minggir lu. Siap? 1, 2, 3. Aduh, tangan gua pungal. Aduh, Sa, tenaga lu tuh kayak tenaga kebo, tau gak lo? Kenapa lo? Wah, tangan lu keselewa, Jo. Bawel lo, buruan, bawa gua ke rumah sakit, buruan. Ya ampun. Gue bingung deh lah. Kok si Jo bisa sampai segitunya ya? Sa, kayak kekuatan lo udah gak wajar deh. Hah? Maksud lo apaan? Maksud gue enggak. Gue nggak maksud apa-apa kok. Tadi gue cuma kaget aja. Si Jo kan cowok, tapi sampai pontang-panting kayak gitu. Lo kan cewek. Iya ya. Gue juga heran. Kok bisa ya? Mas, kok Mas nggak pernah cerita soal perempuan yang namanya Zara sih, Mas? Beritanya kan ada di koran. Kamu nggak baca ya? Ya udah, siapa perempuan itu, Mas? Saya juga taunya dari sekretarisnya. Tadinya saya pikir berita itu cuma gosip. Tapi ternyata cewek yang sama yang ngedatangin Erwin ke kantor. Jadi dia siapa, Mas, pacarnya Erwin? Saya rasa enggak ya. Nggak mungkin Erwin jatuh cinta sama cewek kampungan kayak dia. Ya belum tentu juga sih, Mas. Bisa aja perempuan itu yang ngajar-ngajar Erwin, ya kan? Apalagi zaman sekarang, Mas. Perempuan mana coba yang nggak pingin ngedapetin anak konglomerat, ya kan? Kak. Ki, kamu masuk duluan ya. Kakak jangan emosi lagi ya. Ingat kata Bu Yayu. Insya Allah. Zara, saya Mana proposal itu? proposal. Karena itu kan kamu deketin saya. Mana proposalnya? Zara, kamu tahu kan kalau saya datang sini bukan untuk proposal. Jangan salahin saya kalau saya udah nggak percaya lagi sama kamu. Kenapa sih, Zara? Karena kamu akhirnya tahu kalau saya itu Erwin. Lantas sikap kamu berubah. Bukan karena kamu Erwin. Tapi karena kamu udah bohongin saya, itu masalahnya. Ya udah, kamu sekarang tahu kan? Erwin, Romi. Nama aja yang beda. Saya tetap saya, Zara. Selama saya berteman sama kamu, saya nggak pernah bersandiwara. Kalau saya ngaku sebagai Erwin, belum tentu kamu kenal sama saya kan? Karena kamu punya pikiran negatif sama pengusaha Jakarta itu, Zara. Jujur, Zara. Kamu pernah bilang kalau orang Jakarta itu...
Saya tuh udah tahu kalau Erwin itu nggak bisa menangani proyek itu. Lihat aja. Sebentar lagi semuanya akan terbukti dan Papa akan lihat sendiri nanti. Saya nggak nyangka kalau Neng Zahra bisa galak kayak gitu. Ya mungkin dia lagi emosi, Sep. Mas nggak marah? Nggak sakit hati? Enggak. Wah, kalau Kang Asep mah nggak nerima. Ya salah gua juga kali, Sep ya. Udah tahu dia lagi emosi, tapi tetap aja gua masa ngajak ngomong terus. Mestinya gua harus tunggu dia sampai tenang. Ya udahlah. Balik, Sep. Baik, Mas. Zahra, saya benar-benar nyesel. Kamu nggak tahu betapa besar arti kamu buat saya. Dan saya nggak mau kehilangan kamu. Kehilangan persahabatan kita. Zahra, apapun alasannya, kamu nggak boleh memukul orang seperti itu, nak. Zahra tahu, Bu. Saya nyesel. Zahra hilaf, Bu. Ada apa sebenarnya antara kamu dengan Nak Romi? Dia itu bukan Romi, Bu. Maksud kamu apa? Dia udah bohongin saya, Bu. Dia itu bukan Romi. Dia Erwin, anaknya Pak Erlangga. Astagfirullahaladzim. Jadi, dia itu anaknya konglomerat yang... Iya, namanya Erwin. Dia udah mainin perasaan saya, Bu. Saya sakit hati. Bahkan saya jadi emosi kayak gini. Zahra? Zahra? Tenangkan dulu pikiran kamu ya. Kadang manusia seringkali membohongi dirinya sendiri. Maksud Ibu? Coba kamu resapi baik-baik emosi kamu pada saat ini, Zahra. Kamu marah karena kamu merasa dibohongi, atau kamu marah karena kamu merasa malu? Malu karena kamu menutupi kesalahan kamu. Karena malu itu bisa berubah wujud menjadi emosi. Kadang orang yang salah, dia akan lebih marah. Karena juga merasa malu. Manusia seringkali salah menilai emosinya. Kamu jangan gunakan pikiran kamu ya, tapi gunakan hati kamu. Insya Allah, dalam ketenangan, kamu akan mendapatkan kebenaran. Ya udah, sekarang kamu sholat ya, supaya pikiran kamu tenang, jernih, ya. Erwin. Pak? Belum tidur, Pak? Papa mau bicara. Soal apa, Pak? Besok aja lah, Pak, di kantor. Ini bukan urusan kantor.
bukan urusan kerjaan, tapi urusan keluarga. Jawab dengan jujur. Dan kamu jangan coba-coba membohongi Papa. Ini kan udah lama, Pak. Aku juga udah jelasin sama... Betul. Tapi sekarang, Papa ingin memastikan kalau kamu tidak bohong. Win, ada hubungan apa kamu dengan gadis yang bernama Zara itu? Soalnya ada yang lihat gadis itu datang ke kantor menemui kamu. Kalau memang tidak ada hubungan apa-apa, untuk apa dia datang ke kantor? Untuk apa? Pasti ada apa-apanya. Jawab Papa dengan jujur. Tatap mata Papa. Ayo tatap mata Papa kalau bicara. Dia... Dia apa? Kita hanya berteman, Pak. Teman. Oke. Teman biasa. Iya, aneh ya. Saya juga nggak percaya sih sebenarnya. Ngapain coba Erwin berteman sama gadis desa kayak gitu? Tapi kalau saya rasa, Erwin itu ngedeketin gadis itu karena untuk proyek. Supaya gadis itu mau menandatangani persetujuan untuk pemindahan lokasi rumahnya. Kalau saya bilang sih ya Mas, mendingan Mas pastiin dulu deh bener-bener sebelum Mas meyakinkan Papa. Tapi Mas, kalau memang itu benar, kebayang nggak sih kalau Papa tuh pasti akan marah besar sama Erwin? Lagian itu kan bukan suatu tindakan yang profesional ya nggak sih Mas? Masa untuk masalah bisnis dia harus sampai pakai cara murahan kayak gitu? Bikin malu banget tuh si Erwin. Saya tuh udah tahu kalau Erwin itu nggak bisa menangani proyek itu. Lihat aja. Sebentar lagi semuanya akan terbukti dan Papa akan lihat sendiri nanti. Ini bagian Bapak. Kan waktu itu perjanjiannya mau dibagi 2. Kenapa jadi dikasih ke saya semua? Ambil aja buat kamu. Kan kamu yang ngerjain semuanya. Saya kan nggak ngapa-ngapain. Jadi keuntungan itu buat kamu. Tapi janjikan utang, Pak. Kamu emang gadis yang jujur ya. Saya salut deh sama kamu. Saya bukan gadis jujur, Pak. Maafin saya sebelumnya. Sebenarnya saya udah bohong sama Bapak. Saya udah bohongin semua orang, Pak. Bohong? Bohong apa? Bohong kalau kamu nggak kenal sama Erwin. Karena saya Erwin, Zara. Jadi selama ini benar kalau dia bohong. Bahwa dia bukan pacarnya anak kolong merat itu. Tapi kalau menurut saya, nggak gitu deh, Pak. Apanya nggak gitu? Yang mana yang benar? Coba, War. Kalau ngomong yang jelas dong. Bingung. Maksud saya, Zara itu hanya pura-pura aja, Pak. Kalau dia nggak kenal sama anak konglomerat itu. Karena dia nggak mau dimanfaatkan, Pak. Saya jadi malu, War. Kalau Bapak malu, apalagi saya, Pak. Karena kan kita selama ini baik-baik sama dia karena mengharapkan balas budi di kemudian hari. Ya, kalau begitu, pantas si Zara tidak mau menerima sokokan kita karena dia tidak ingin memanfaatkan pacarnya yang kolong merat itu. Persis. Dia itu orangnya low profile. Apalagi low profile? War, kalau ngomong sama aku, jangan pakai sok Inggris. Ngerti kamu? Bapak gimana sih? Low profile itu artinya rendah diri, Pak. Nggak mau gembar-gembor. Itu kan sifatnya Zara.
nggak mau pamer. Ya udah, kalau begitu kita harus melakukan pendekatan lebih pada Zahra. Tapi nggak pakai sokok-sokokan kan? Iya kali. Pokoknya gue nggak mau deh ikut-ikutan Sasa. Iya. Pelatih apaan sih? Kok make obat? Make obat? Maksud lo berdua itu apaan sih? Masa sih lo nggak tahu? Lo kan sohibnya Sasa. Iya. Jangan-jangan lo juga make lagi. Apaan sih? Udah deh, pokoknya kita keluar dari tim. Tunggu dong. Denger dari mana tuh gosip? Nggak bener tahu. Ya ampun Neta, yang namanya gosip itu cepet kali nyebarnya. Oh, kok ngomongnya gitu sih? Loh, gue cuma pengen kasih tahu aja faktanya. Seisi sekolahan itu udah pada tahu soal Sasa pakai steroid. Pasti kerjanya si Rio nih. Pasti Rio nyebarin gosip ini. Ini bukan gosip, tapi ini fakta. Gue udah ngeliat pakai mata kepala gue sendiri gimana si Sasa ngebantai si Jo sampai tangannya Jo tuh patah dan sekarang harus digips. Ha, lo kok jadi belain Rio sih? Gue tuh nggak belain siapa-siapa, fair aja kali. Menurut lo Rio itu fair dengan nyebarin gosip kayak gitu? Asal lo tahu ya, walaupun itu bener, nyebarin kejelekan orang itu tetap aja nggak baik. Ya, gue sih nggak mau munafik ya. Sorry. Terus terang aja, gue jadi takut deket-deket sama Sasa sekarang. Secara Bapak mau minta maaf sama saya. Memangnya Bapak ada salah apa sama saya? Saya tidak ingin kamu salah paham atas kebaikan kami. Terus terang, saya ikhlas tanpa pamrih, Zahra. Benar itu Zahra. Saya berbuat baik sama kamu. Ikhlas kok. Nggak ada maksud apa-apa. Bukan karena kamu pacaran sama anak konglomerat itu. Kami minta maaf kalau kamu merasa tersinggung dan merasa selalu memanfaatkan kamu dan pacar kamu itu. Pak, seharusnya saya yang minta maaf, Pak. Saya udah bohong sama Bapak. Bener deh, Pak. Saya nggak nyangka kalau akan jadi kayak sekarang ini. Awalnya saya pikir ini cuma untuk lucu-lucuan aja. Saya nggak tahu kalau akan jadi serius kayak sekarang. Saya mohon Bapak jangan pecat saya ya, Pak. Ini semua salah paham, Pak. Kamu serius, Sarah? Kamu benar-benar nggak ada hubungan dengan anak konglomerat itu? Serius, Pak. Saya nggak pernah punya hubungan apa-apa sama yang namanya Erwin. Saya bohong. Ternyata kamu nggak kapok-kapok juga ya. Bohong kalau kamu nggak kenal sama Erwin. Karena saya Erwin, Zahra. Sekarang kita mulai lagi dari awal. Dengan kejujuran. Nama saya sebenarnya Erwin. Bukan Romi, Zahra. Saya anak Pak Erlangga yang menangani pembangunan resort di desa ini. Saya Zahra. Sejak saya lahir sampai nanti saya mati,
Saya nggak akan pernah merubah nama saya. Saya akan tetap jadi Zahra. Mas ini beneran Erwin anaknya konglomerat Erlangga Group? Benar. Kalau tidak percaya ini kartu nomor saya. Apa perlu KTP juga? Maaf, bukan kami nggak percaya, tapi Sekali kita berbohong, seumur hidup orang nggak akan percaya lagi sama kita. Kata pepatah kan gitu. Pernah dengar nggak? Permisi, Pak. Ayo, ya. Permisi, Pak. Wujud cinta ulang tiba. Gak disangka, akhirnya kita bisa kenalan langsung dengan Erwin. Bukan main. Memang, Tiara benar-benar memberikan keberuntungan pada kita. Duit tuh, Pak. Zara, tunggu dulu dong. Saya mau jemput Kiki ke sekolah. Ya udah, saya ikut ya. Maksud saya antar ya. Gak usah. Emang kamu supir taksi pakai antar-antar segala? Saya nggak sempet kalau harus baca sekarang. Saya bawa dulu boleh ya? Ntar saya baca di rumah. Hei cantik, kau belum pulang? Nunggu jemputan? Gue nunggu Sasa. Mending lo gue antar pulang aja deh lah. Gue khawatir sama lo. Lo khawatir? Iyalah, cewek baik-baik kayak lo, jangan sampai kepengaruh sama Sasa. Lagian kalau lo terlalu deket sama cewek tukang maki kayak gitu, ntar lo dicap sama lagi. Iya kan? Udah, mending lo bareng gue aja. Ya? Ya udah deh. Itu kan si Ola. Pantes aja dia. Lo ngomong sama siapa sih, Net? Enggak kok. Gua nggak ngomong. Net, lu bantuin gue dong, Net. Lu ngomongin tuh sama anak-anak supaya mau latihan bola lagi. Kalau perlu kita kasih insentif supaya lebih menarik. Ya. Aduh, susah, Sa. Lagian kayaknya mereka udah nggak mau lagi deh. Mungkin olahraga sepak bola itu emang bukan buat cewek. Jadi sekarang ceritanya lo mau nyerah? Iya. Ya, nggak gitu sih. Tapi kan, aduh Net, kalau gue kalah, gue harus keluar dari tim sekolah. Lo mau apa ngeliat si Rio menang? Mau. Kamu kok penasaran banget sih sama yang namanya Zara ini? Mas tuh nggak khawatir ya kalau adik Mas sampai beneran pacaran sama anak kampung? Gak mungkin lah Nia. Erwin itu bisa milih cewek manapun yang dia suka. Gak mungkin kalau dia lebih memilih gadis desa itu. Tapi saya yang khawatir, Mas. Karena keluarga Mas kan keluarga saya juga. Dan keluarga kita kan sangat terpandang, Mas. Jadi nggak mungkin dong kalau suatu hari nanti di masyarakat keluarga kita dikenal sama keluarga yang nggak level kayak gitu. Iya, kamu benar. Tapi saya nggak berpikir sejauh itu, Nia. Makanya, Mas butuh saya. Dan keluarga Mas juga butuh saya. Karena saya adalah orang yang sangat memperhatikan reputasi keluarga, Mas. Image itu penting loh, Mas. Tapi saya nggak yakin ya kalau Erwin itu berhubungan sama gadis itu. Paling dia juga cuma manfaatin gadis itu untuk urusan proyeknya. Segala kemungkinan itu bisa terjadi loh. Makanya dari sekarang kita harus hati-hati. Sep. Putar radionya, cari saluran dangdut. Ya tenang. Oke.
Sekarang volumenya digedein. Tenang, tenang, Mas. Matiin radionya, berisik. Apa? Nggak kedengeran. Mana bos kamu Erwin? Bapak lagi sibuk ngurusin proyek resort yang ada di Desa Bening, Bu. Jadi setiap hari Bapak selalu ada di sana. Kamu tahu gadis Desa Bening yang namanya Zahra? Saya nggak kenal sih, Bu. Tapi saya sudah pernah kok, Bu, baca beritanya di koran. Dan juga perempuan itu sudah pernah kemari sebelumnya, Bu. Terus apa urusannya dia sama Erwin? Setahu saya, rumahnya Zahra itu termasuk di dalam daftar nama rumah yang akan kita alokasikan, Bu. Maksud kamu termasuk dalam daftar rumah yang akan kita gusur? Bukan digusur, tapi dialokasikan dengan kompensasi ganti rugi. Ganti rugi? Nah, saya bicara bukan sebagai pemilik proyek, tapi saya bicara sebagai teman kamu. Perusahaan saya akan menggantikan uang ganti rugi dengan seadilnya. Jadi pemilik rumah nggak akan ngerasa dirugiin. Bahkan nilai rumahnya dihargain di atas harga nilai pasar. Emangnya harga pasaran rumah saya sekarang berapa? Bentar ya. Masya Allah. Atuh kumaha? Orang lagi sare, gebrak-gebruk wae euy. Berarti mobil kamu sekarang jadi kantor kamu dong ya? Habis semua filenya numpuk di situ. Iya. Kayaknya saya harus bikin kantor proyek nih di desa ini. Capek aja bolak-balik Jakarta. Capek di jalan. Nih. Ya, saya nggak sempet kalau harus baca sekarang. Saya bawa dulu boleh ya? Ntar saya baca di rumah. Ra, makasih ya. Udah mau maafin saya. Saya juga maafin saya ya. Saya marah sama kamu bukan karena saya marah. Sebenarnya karena saya malu. Saya malu udah bohong soal Erwin, tapi ternyata Erwinnya kamu sendiri. Kamu kebayang gak sih malunya saya kayak gimana? Iya ya. Tapi kamu janji ya baca proposalnya. Itu proyek impian saya. Sangat berarti buat saya. Saya janji akan baca, tapi dengan satu syarat. Apa? Berhenti ngikutin saya pakai musik dangdut. Baik ani ya. Nah gitu. Kamu kan supirnya Erwin. Kamu pasti tahu dong semua kegiatannya Erwin. Yang saya mau tanya, hari ini kamu antar Erwin kemana aja? Ih, maaf ya kakak lama banget ya. Nggak juga, paling 10 menit. Itu siapa kak? Halo. Saya teman barunya kakak kamu. Kak, Nama saya Erwin. Kiki. Kak Zara udah baikan sama Om Erwin. Kok om sih manggilnya? Emang potongan saya kayak om-om. Gak boleh gitu. Kalau sama orang lebih tua harus sopan. Panggilnya Mas Erwin aja. Emangnya kayak mas-mas apa? Ki, kamu naik mobil saya aja ya. Kak, Jangan tanya sama kakak dong, terserah kamu. makasih mas, lain kali aja. Tuh kan, anak kecil aja nggak tergiur sama kemewahan. Ra,
Saya bukan mau pengaruhin Kiki. Saya cuma membantu kamu aja. Kalau saya antar Kiki pulang, kamu bisa balik langsung kerja kan? Jadi nggak usah capek-capek. Maaf deh. Ki, kita jalan yuk. Kak, ban sepedanya kempes. Masya Allah. Ya udah kalian naik mobil saya aja ya. Sepeda saya gimana? Sep. Ya mas, Kamu antarin sepeda ini ke bengkel ya. bengkel yang mana mas? Serah. Nasib. Hah, liar. Nah, malam ini kamu nggak latihan? Temen-temen aku pada payah mah, pada nggak sekolah raga. Maksud kamu apa sih? Kemarin aja tuh udah sempet bikin tim perempuan buat sepak bola. Baru sekali latihan udah pada KO. Ya udah, akhirnya dibubarin deh. Ya mana mau cewek diajak main bola. Assalamualaikum, Ma. Win, malam ini Mama senang banget. Semua anak Mama ada. Jadi kita bisa makan malam bareng, ya? Mas Erwin, tadi ngomong apaan sih? Assalamualaikum. Emang kenapa? Sejak kapan Mas jadi ustadz? Emang cuma ustadz doang yang boleh bilang assalamualaikum. Erwin itu gaya bicaranya pasti ikut sama orang kampung deh, mah. Pakai assalamualaikum segala lagi. Mbak, itu bahasa kaum muslim, bukan orang kampung. Emang beda bahasa orang kota sama orang kampung? Sama-sama ngomong pakai bahasa Indonesia juga kan? Aduh, Win, kok pakai emosi sih ngomongnya? Tadi kan saya cuma bercanda. Tenang dong, Win. Ya bercandanya nggak lucu, Mbak. Bedain orang kampung sama orang kota. Tahu tuh namanya rasis. Yaudah Gi, sana tuh makan terusin. La. Es lilin mah, cucu. Salam. Iya Bu. Malam Bu. Hari ini kamu antar Erwin kemana aja? Nggak kemana-mana Bu. Cuma ke proyek. Saat kamu kenal sama perempuan kampung yang namanya Zara nggak? Wah, kenal Bu. Saya kan satu kampung sama dia di Desa Bening. Saya nggak mau tahu asal-usul kamu. Kamu kan supirnya Erwin. Kamu pasti tahu dong semua kegiatannya Erwin. Yang saya mau tanya, hari ini kamu antar Erwin kemana aja? Alhamdulillah. Bu, gimana isi surat permohonan itu? Menurut Ibu, ganti rugi yang mereka tawarkan masuk akal. Tapi rumah ini kan warisan dari almarhum ayah. Emangnya Ibu rela ya kalau rumah ini dijual? Bu, kan banyak kenangan di rumah ini. Ki, ayah kamu kerja keras dan menabung untuk membeli rumah ini dengan niat dan memberikan warisan buat keluarga kita. Jadi Ibu yakin ayah juga mengerti bahwa kita memang membutuhkan uang itu. Tapi kita nggak butuh uang kok, Bu. Zahra, Ibu udah berbulan-bulan tidak menghasilkan. Bahkan Ibu sudah menghabiskan uang gaji kamu untuk berobat. Kamu jangan membohongi diri kamu, Zahra. Kita ini memang lagi sedang kesulitan uang. Kalau rumah ini dijual, terus kita tinggal di mana, Bu? Kita bisa menjual rumah ini dan membeli yang lebih murah. Dan sisa uangnya kita tabung. Supaya kita tidak memberatkan Kak Zahra lagi. Ya? Iya, Sa, kamu ngapain sih ke sana? Nggak ada sekolah yang bagus loh. Ya, tapi kecuali kalau kamu pengen jadi buruh pabrik di kantor. Emangnya buruh pabrik kenapa, Mbak? Kan kerjanya halal.
Hari ini aku udah keliling untuk cari sewan rumah. Nyawa rumah? Bisa nih. Buat apa sih, Wen? Untuk tempat tinggal sekaligus kantor sementara, Rip. Terus kamu mau tinggal di kampung itu? Iya, Mas. Ya biar nggak buang-buang waktu aja di jalan. Aku pengen tinggal di sana aja. Kayaknya proyeknya Papa sama Mas Syarif tuh banyak yang di luar kota, Dewin. Tapi mereka nggak sampai harus tinggal di lokasi proyek deh kayaknya. Ya kan Papa sama Mas Syarif udah berkeluarga. Kalau aku masih single, bebas kan? Mas, aku ikut ya. Kamu tuh masih sekolah, Sa. Iya, Sa, kamu ngapain sih ke sana? Nggak ada sekolah yang bagus loh. Ya tapi kecuali kalau kamu pengen jadi buruh pabrik di kantor. Emangnya buruh pabrik kenapa, Mbak? Kan kerjanya halal. Ya ampun, Win. Kamu kenapa sih kok kayaknya malam ini emosi terus? Ada apa sih, Win? Udah. Ngobrolnya udah, kita makan dulu. Nanti abis makan kita ngobrol lagi ya. Ayo makan. Apa yang harus kami lakukan terhadap rumah warisan ayah ini? Saya ingin mempertahankannya. Tapi saya juga tahu apa yang ibu katakan itu benar. Kalau terjadi apa-apa sama ibu, saya nggak punya tabungan untuk ibu berobat. Gaji saya tidak akan cukup. Ibu, Bu, bangun Bu. Kan Sarah. Kan Sarah. Saya di sini bukan cuma pengen bikin proyek bisnis, tapi juga pengen jadi bagian dari desa ini. Saya ingin meresmikan hubungan kita. Kamu satu-satunya orang yang bisa bikin saya ketawa. Tadi Bu kamar mandi, tiba-tiba jatuh, Kak. Bu. Astagfirullahaladzim.